warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang mengikuti perkuliahan ekonomi koperasi. Nah, pada kali ini kita memasuki pertemuan yang keenam ya, mengenai pola manajemen koperasi soft. Sebelum kita mulai menginjak materi, terlebih dahulu ya kita dengarkan pesan moral sebagai berikut ya, untuk mengingatkan kita supaya terhindar dari ini ya, memutus rantai COVID-19 ya. Terima kasih. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Yuk lakukan gerakan 3M. Pesan ini disampaikan oleh Baik, terima kasih mahasiswa saya Sekolah Tinggi Ekonomi Modern atau STEKOM. Nah, pada kali ini kita telah memasuki ya pertemuan yang keenam. Di dalam pertemuan kita yang keenam adalah kita mengupas dari pola manajemen koperasi soft ya. Saya betulin kameranya dulu. Oke, apa sih isinya? Mari kita kupas pelan-pelan ya dari manajemen soft ini. Tapi sebelum kita menginjak mengenai manajemen soft, Ibu jelaskan dulu mengenai dari pola manajemen ya. Mohon maaf ini kameranya kok low ya. Nah, mohon maaf ini kameranya sudah saya betulin kok masih low juga. Oke, saya betulin ya kameranya. Nah, pola dari manajemen ini sudah tidak asing ya, apa yang dimaksud dengan pola dari manajemen. Pola dari manajemen pada organisasi koperasi ini, definisi manajemen seperti kalian sudah sering dengar ya, yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, kemudian ada pengarahan, dan kemudian ada pengawasan, pengarahan dan usaha-usaha oleh para anggotanya. Kemudian organisasi ini adalah penggunaan sumber daya ya, dan organisasi lainnya dengan tujuan organisasi yang ditetapkan. Oke, kita kupas pelan-pelan ya. Apa sih pola manajemen? Nah, kemudian di dalam pengertian ini ada yang dimaksud dari ini ya, perangkat dari koperasi. Nah, perangkat dari koperasi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ya, seperti ada rapat anggota, ada pengurus, kemudian ada pengawas ya. Sedangkan ini ya,
ada kata organisasi, misalkan kalian dengar organisasi itu apa? Yaitu ada sekelompok orang, 2 orang atau lebih secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama. Nah, kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan ya. Nah, terima kasih mahasiswa saya yang menyimak dalam pola manajemen koperasi, yaitu masuk ke bab 6 ya. Kemudian di dalam pola manajemen ini juga ya, sebentar ya, apa sih isinya? Oke, kita kupas bersama-sama ya, isi dari pola manajemen itu. Nah, ini terdiri dari 6 sub pokok bahasan. Yang pertama terdiri dari pengertian dari manajemen, perangkat organisasi. Kemudian yang kedua ada rapat anggota. Yang ketiga adanya pengurus. Kemudian sedangkan yang keempat adanya pengawas. Yang kelima adanya manajer. Kemudian yang keenam adanya pendekatan sistem ya. Pendekatan koperasi. Oke, kita kupas dulu mengenai pengertian dari manajemen koperasi ya. Manajemen koperasi itu apa pengertiannya? Oke ya, kita kupas pelan-pelan. Nah, pengertian dari manajemen, sebelum saya ke pengertian manajemen koperasi, terlebih dahulu saya artikan mengingatkan kita ya Pak, dari manajemen. Manajemen ini adalah menurut para ahli ya, berasal dari kata manajemen itu manajemen dari bahasa Inggris yang berarti ini ya, manage ya, manage atau menurut kamus itu to be iseng, yaitu to be iseng design as business organization, yaitu memimpin atau membuat keputusan atau juga ini ya di dalam perusahaan atau organisasi. Sedangkan manajemen menurut kamus ini ya, menurut kamus dari ini ya Oxford, ini adalah ini ya pengendalian, ada pembuatan, kemudian pembuatan keputusan ya, yang dimaksud pembuatan keputusan. Kemudian di sini ada juga keputusan di perusahaan maupun organisasi yang sejenis. Sedangkan manajemen menurut Kamus Bahasa Indonesia ini bisa diartikan juga penggunaan sumber daya yang efektif ya dalam mencapai tujuan. Nah, tujuan di sini maksudnya ini ya, untuk mencapai tujuan yaitu sasaran ya, sasarannya misalkan untuk memimpin yang bertanggung jawab jalannya perusahaan organisasi ya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak. Oke, kemudian kita mengartikan dari manajemen koperasi itu yang sering dipakai ya untuk mencapai tujuan dari koperasi. Nah, dengan definisi bekerja sama, kemudian sesuai dengan nilai, prinsip koperasi ya, ada definisi. Ini tidak Anda temukan dalam jurnal manajemen koperasi. Nah, dengan demikian manajemen koperasi ini ya dapat diartikan juga adalah suatu proses adanya mencapai tujuan di sini melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ya. Nah, untuk mencapai tujuan koperasi maka perlu diperhatikan manajemen yang baik agar mencapai tujuan yang berhasil ya, yaitu yang ditetapkan melalui fungsi-fungsi dari manajemen. Kalau koperasi sudah saya singgung ya di pertemuan pertama, itu dari kata kopo dan operation, yaitu artinya bekerja ya, bekerja dan kerja ataupun ini ya, bekerja sama ya. Nah, kalau diartikan penggalan katanya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk fungsi dari manajemen menurut J.R. Terry. Nah, di sini ada planning, controlling ya, atau actuating dalam pergerakan bekerja. Kemudian ada organizing ya. Nah, sudah tidak asing ya, atau dikenal dengan POAK ya, planning,
organizing, actuating, dan controlling. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian dari manajemen dan perangkat organisasi. Nah, di sini menurut definisinya ya, menurut Stoner ini adalah proses ya, proses perencanaan, kemudian adanya pengarahan ya. Pengarahan di sini ini ya, pengarahan, pengawasan, nah sumber daya organisasi lainnya. Nah, agar mencapai tujuan. Tujuan di sini maksudnya tujuan organisasi yang ditetapkan. Nah, sedangkan organisasi ini adalah sekelompok orang, 2 orang atau lebih yang secara formal dipersatukan oleh suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian di sini sudah saya singgung di atas tadi ya. Menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 ini termasuk adanya perangkat adanya organisasi itu apa saja? Ada rapat anggota, ada pengurus, kemudian ada pengawas. Sedangkan anggota ini secara keseluruhan ya menjalankan manajemen dalam suatu rapat anggota. Di sini apa saja yang ditetapkan dalam rapat anggota itu, misalkan ada anggaran dasar, kemudian kebijakan umum, kemudian ada pelaksanaan keputusan, kemudian ada rencana kerja, ada pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugas lainnya. Yang kelima adanya pembagian sisa hasil usaha. Kemudian yang keenam ini adanya penggabungan, kemudian ada peleburan, kemudian ada pembagian, kan ada ini ya, pembubaran ya. Nah, ini ya. Atau bisa dikatakan ya dalam rapat anggota ini menempatkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada juga kebijakan umum manajemen seperti usaha, koperasi. Ada juga yang mengatakan yang ketiga memilih dan mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas. Ada juga ini ya, rencana kerja atau dikenal dengan RGBPK atau RABPK ya, rencana kerja. Kemudian ada juga pengesahan dan pertanggungjawaban pengawas. Ada juga agamasi dan pembubaran koperasi, yaitu tadi ada penggabungan, ada peleburan. Nah, itu disitulah. Nah, di sini ada rapat anggota ini dilakukan adanya rapat anggota tahunan, rapat anggota ini ya, rapat anggota koperasi, ada RAB, rapat anggota luar biasa misalkan, RALB misalkan. Nah, ini secara umum rapat anggota ini ya dianggap sah karena dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota, tetapi beberapa jumlah di sini bisa disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Nah, kita masuk yang pengurus. Pengurus di sini adalah ada kata pengurus ya. Pengurus di sini adalah pemegang kuasa ya dari rapat anggota untuk mengelola ataupun mempunyai arti ini ya. Pengurus harus melakukan ini ya segala macam kreasi manajemen yang tidak keluar dari koridor rapat anggota. Pengurus juga ini ya, pengurus juga pemimpin yang paling ini ya, pimpinan yang kolektif ya, tidak berdiri sendiri dengan bertanggung jawab bersama. Nah, biasanya pengurus di sini terdiri dari beberapa anggota ya. Kemudian kita masuk ke ini ya, pengertian dari manajemen. Nah, manajemen di sini yaitu, sebelum kita membahas manajemen ya, kita dari bahasa asing atau bahasa Inggris manajemen atau manage ya. Nah, ini tadi sudah saya utarakan ya. Nah, ini ada penggunaan sumber daya manusia dengan jalannya perusahaan. Nah, pengertian manajemen bisa diartikan proses yang berurusan mengendalikan ya orang atau benda ya. Nah,
Kemudian kita masuk ke pendapat-pendapat mengenai manajemen itu apa. Nah, ini ada pendapat dari misalkan dari Hurut Kohn atau Clint O'Donnell ya. Ini adalah manajemen adalah usaha mencapai tujuan melakukan kegiatan orang lain. Ada juga pendapat dari GR Terry. GR Terry ini adalah merupakan proses khas ya, tindakan-tindakan perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian ada penggeraan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran ya yang telah ditentukan ya, pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya. Ada juga menurut pendapatnya Stoner, manajemen ini adalah perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, kemudian juga ada penggunaan sumber daya ini ya, sumber daya organisasi yang mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Kemudian kita mencapai ini ya, ada juga pendapatnya dari ini ya, Lower Epley atau manajemen ini adalah seni ya, seni tujuan yang melakukan usaha melalui orang lain. Nah, kemudian ada juga pendapatnya dari Dr. Randes Oilingli ya, itu merupakan ini ya, manajemen ini seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, kemudian juga ada pengawasan daripada sumber daya dari manusia untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kemudian juga ada pendapat dari Fayol. Fayol ini eh, untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sesuatu. Sedangkan pendapat dari James Stoner ini adalah ini ya, manajemen ini ada perencanaan, kepemimpinan, pengendalian, organisasi, serta penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada pendapat dari Mary Parker Follett ya. Ini adalah suatu seni melakukan pekerjaan ya, pekerjaan melalui orang lain yang dibutuhkan dalam keterampilan khusus ya. Nah, kita masuk ke koperasi. Apa sih koperasi? Koperasi sudah tidak asing ya, dari kata co dan operation. Co ini adalah bersama, operation ini adalah ini ya, bekerja. Jadi koperasi ini artinya kerjasama dalam pengertian ini ya, suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama diikat dalam suatu organisasi ya, yang berasaskan kekeluargaan dengan maksud ini ya, dengan maksud mensejahterakan anggotanya. Kemudian koperasi ini juga dikatakan badan hukum, badan usaha ya, badan usaha yang beranggotakan ini ya, beranggotakan orang atau badan hukum ya, yang berlandaskan asas kekeluargaan. Nah, kemudian ada demokrasi ekonomi juga ya. Kemudian kegiatan di sini maksudnya kegiatan usaha koperasi. Ini ada sesuai dengan penjabaran Undang-Undang 1945 ya, pasal 33 ayat 1 ya. Sudah tidak asing ya. Pasal 33 ayat 1 itu apa? Nah, berarti itu sudah tidak asing ya. Nah, di dalam pasal 33 ayat 1 ini ya, berbunyi bahwa koperasi berkedudukan sebagai soko guru ya, perekonomian nasional, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan ya, tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Nah, salah satu pelaku koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha menggerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggota ya. Nah, itu adalah inti dari pasal 33 ayat 1 ya. Nah, ini sesuai dengan ini ya, dengan bunyinya ini adalah sebagai soko guru perekonomian. Nah, kemudian sebagai salah satu pelaku dari ini ya, salah satu pelaku dari ekonomi merupakan organisasi ekonomi ya, yang berusaha menggerakkan sumber daya ekonomi demi kesejahteraan anggota. Nah, oleh karena itu
sumber daya ekonomi terbatas ya di dalam mengembangkan koperasi dan mengutamakan ya. Mengutamakan apa? Mengutamakan kepentingan ini ya, kepentingan negara, maka koperasi ini mampu bekerja seefisien mungkin dan mengikuti prinsip-prinsip dari koperasi dan kaidah-kaidah dari koperasi ya. Oke. Nah, ada beberapa pendapat ahli ya mengenai koperasi. Koperasi ini bisa dikatakan perserikatan, tujuan yang bersama, kemudian terdiri dari mereka yang lemah diusahakan, kemudian ada juga ini ya, di dalam selalu semangat ya, tidak memikirkan diri sendiri ya. Sedemikian rupa masing-masing sanggup menjalankan kewajiban sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap koperasi. Nah, kemudian juga ada pendapat dari ini ya, R.M. Margono ya. R.M. Margono di sini berpendapat bahwa apa pendapatnya. Nah, dari R.M. Margono ini dijelaskan bahwa adanya perkumpulan seseorang, kemudian seseorang dengan sukunya ya. Dengan sukunya kemudian kita ini ya. Kemudian ini ya, dengan sukunya kemudian sendiri hendak bekerja sama untuk memajukan ekonominya. Nah, kemudian kita mengenal juga dari pendapatnya Profesor R.S. Surya Atmaja. Ini apa pendapatnya? Bahwa adanya usaha sukarela yang dimiliki dan dikendalikan oleh penyelenggaranya, oleh pelanggannya ya, dan dioperasikan mereka yang akan dasar nirlaba dan ini ya, dasar biaya. Nah, kemudian juga ada pendapat dari Paul Klasseman, yaitu koperasi ini adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial. Sekarang kan ada pendapat dari Margaret Deby, koperasi ini adalah kerjasama dan siap menolong. Ada pendapatnya dari Dr. Maldenata ya, itu adalah koperasi ini adalah terdiri dari produsen kecil ya yang tergabung dalam ini ya, secara sukarela mencapai tujuan, juga bersama ini ya, dengan saling tukar ya secara kolektif dan menanggung resiko bersama mengerjakan sumber-sumber yang disumbangkan oleh anggotanya. Kemudian kita masuk ke subpokok bahasan yang keempat, yaitu pengertian dari manajemen koperasi. Nah, pengertian dari manajemen koperasi ini sering dipakai, sering digunakan. Nah, adalah suatu cara mencapai tujuan koperasi dengan bekerja sama sesuai dengan nilai di sini dan prinsip koperasi. Nah, definisi ini tidak Anda temukan dalam jurnal manajemen koperasi manapun, namun memang ini akan adalah hasil pemikiran ya yang dirumuskan. Nah, oleh karena itu dengan demikian manajemen koperasi ini dapat diartikan sebagai suatu proses mencapai tujuan melalui usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, untuk mencapai tujuan koperasi perlu diperhatikan ya sistem dari manajemen yang baik misalkan. Nah, kemudian agar mencapai tujuan yang berhasil dengan ditetapkan fungsi-fungsi dari manajemen. Nah, kemudian kita masuk ke pola manajemen. Nah, pola manajemen di sini adalah koperasi merupakan lembaga ya yang dikelola sebagaimana layaknya. Kemudian layaknya di lembaga bisnis ya. Kemudian di dalam sebuah lembaga bisnis ini diperlukan ya sebuah pengelolaan yang efektif. Nah, efektif dan efisien dikenal dengan demikian manajemen.
Nah, kemudian eh, ini juga dikatakan sebagai badan usaha ya. Kemudian koperasi dan manajemen ini adalah suatu hak yang harus ini ya, suatu hak yang harus ada demi terwujudnya yang diharapkan oleh mereka. Kemudian di dalam sini ya, menurut Profesor Will ini mengatakan bahwa manajemen koperasi ini ada empat unsur. Nah, ada anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Nah, di sini merupakan penghubung ya antara manajemen pelanggan, sedangkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ini ada termasuk juga perangkat organisasi koperasi ya, ada rapat anggota, kemudian ada pengurus, kemudian ada pengawas. Nah, rapat anggota ini sering ini ya, rapat anggota ini ya kadang juga rutin ya, misalkan 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 ya, 25 perekonomian. Kemudian ada pengelolaan ya. Koperasi ini membutuhkan kelengkapan organisasinya. Nah, kelengkapan organisasi yang paling penting adalah koperasi dan rapat antar anggota itu. Nah, kemudian kita rapat anggota itu apa? Ada rapat anggota, rapat ini ya, rapat anggota ini ya, ada RALB, rapat anggota luar biasa, rapat anggota misalkan tahunan, ke bulanan juga bisa ya. Misalkan ada yang menyelenggarakan rapat anggota itu setiap bulan. Nah, ini setengah jumlah dari anggota, tetapi beberapa kasus ada jumlah yang disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Nah, kemudian kita mengenal koperasi ini ya, diperlukan menetapkan kebijakan di dalam koperasi. Nah, dalam rapat anggota, setiap anggota berhak ya memberikan usulan tentang bagaimana koperasi yang seharusnya dikelola ya. Dikelola di sini maksudnya dikelola oleh anggotanya. Rapat ini juga dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Nah, kemudian kita memiliki ini ya, rapat ini memiliki kekuasaan dalam rapat anggota ini. Segala keputusan atau aturan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu tentang koperasi, rapat anggota, kemudian kewenangan. Nah, kewenangannya apa saja? Misalkan di sini ada 7, ada rapat anggota, anggaran rumah tangga dan atau anggaran dasar ya di dalam rapat anggota ini. Kemudian kebijakan umum, organisasi, kemudian manajemen, kemudian ada usaha koperasi. Yang ketiga yaitu memilih, mengangkat, memberhentikan pengurus dan pengawas. Kemudian yang keempat adalah rencana kerja ya, rencana kerja yaitu rencana anggaran, pendapatan belanja, kemudian juga serta ini ya, pengesahan laporan keuangan ya, atau RGPK dan RGAPBK ya. Nah, kemudian ada penggabungan sisa hasil usaha. Nah, kemudian juga ada penggabungan yang ketujuh, penggabungan peleburan, pengawasan dan pembubaran koperasi ya. Nah, kemudian di dalam rapat anggota khusus atau RAK ini ada mempunyai tujuan ya. Tujuannya di sini ada 5. Yang pertama, menetapkan kebijaksanaan ya, kebijaksanaan umum di bidang organisasi ya, di bidang organisasi, manajemen, kemudian usaha, kemudian koperasi juga salah satu yang berikutnya. Terima kasih ya yang rajin menyimak. Bila ngantuk kalian boleh sambil maem atau sambil minum ya, maem kacang atau snack ya, atau sambil bekerja ya, atau sambil rebahan ya. Nah, kemudian yang ketiga adanya perubahan anggaran dasar, yaitu perubahan di sini adanya anggaran rumah tangga juga. Kemudian yang kelima yaitu pembubaran ya,
pembubaran, penggabungan, dan peleburan. Kemudian ada pemecahan dari koperasi. Yang keenam, pemberhentian, pemilihan, dan pengangkatan koperasi serta pengawas koperasi. Nah, kemudian kita ada RALB, yaitu rapat anggota luar biasa. Nah, ini adalah menetapkan suatu sifat sifat yang mendesak karena adanya kewenangan oleh para anggota dan disingkat dengan RALB. Nah, hendaknya bisa menjadi kasus darurat secara kasus darurat seperti adanya konflik, kemudian ada penggabungan, kemudian ada peleburan maupun pembubaran RALB Nah, di sini ada RALB ini dapat digelar dengan permintaan tertulis Tertulis setidaknya ini ada 10 kebutuhan yang tidak mengacu pada rapat anggota dan pelaksanaannya. Pelaksanaan di sini maksudnya pelaksanaan diambil menjadi sah sah yang memenuhi sah yang memenuhi quorum Kemudian kita masuk ke pengurus. Nah, seperti kita lihat pengurus ini adalah pemegang kuasa tertinggi Pemegang kuasa tertinggi, kemudian adanya nama-nama susunannya dicantum dalam akta pendirian. Nah, paling kemudian ada juga masa jabatan paling yakni 5 tahun dan pemilihan pengangkatan dilaksanakan lewat anggota atau usul pengawas. Kemudian ada pengurus koperasi, yaitu pemegang rapat anggota adanya mengelola koperasi. Kemudian pengurus hanya boleh melakukan segala melakukan segala macam kreasi. Nah, kemudian ada manajemen, kemudian ada juga yang tidak di luar koridor rapat anggota, adanya pengurus, kemudian juga merupakan kolektif yang tidak berdiri sendiri yang bertanggung jawab bersama biasanya ini adalah pengurus, ada beberapa para anggota Kemudian di sini kriteria pengurus di sini yaitu adanya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD atau ART sudah tidak asing Nah, ini ada susunannya apa saja? Ada ketua, ada wakil, kemudian ada sekretaris, yang keempat bendahara. Nah, ini adalah pengaruh yang harus membuat kebijakan yang tidak menyimpang yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setiap tahunnya di akhir masa jabatan pengurus maupun pertanggungjawaban hasil kerjaannya. Terima kasih yang menyimak pada kuliah ini. Nah, ini kita boleh kalau kalian capek minum atau maem atau rebahan atau sambil tiduran Tugas dari pengurus di sini ada dari pengurus mengenai rapat anggota Rapat anggota untuk melaksanakan tugas. Nah, tugas dari pengurus apa saja? Yang pertama yaitu menyelenggarakan rapat anggota. Yang kedua adalah menyelenggarakan pembinaan maksudnya di sini pembinaan organisasi. Kemudian yang keempat adalah mengajukan rancangan yang keempat adalah mengelola koperasi dan usahanya. Yang kelima adalah mengajukan rancangan dari rencana anggaran pendapat. Terus kemudian rencana anggota pendapat dan atau RAB koperasi. Kemudian yang keenam mengajukan laporan keuangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Yang keenam yaitu menyelenggarakan pembukuan pembukuan Kemudian yang keenam adanya mengajukan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Kemudian yang ketujuh yaitu menyelenggarakan pembukuan dan
koperasi yang secara tertib. Yang kedelapan, memelihara ya anggota daftar buku dan pengawas. Nah, kemudian kita masuk ke wewenang koperasi apa saja. Nah, ada 3 wewenang dari koperasi. Wewenang koperasi itu misalkan adanya pengurus, berwenang ini ya, mewakili koperasi di dalam dan di luar koperasi. Yang kedua adalah pengurus. Di sini ini ya, pengurus berwenang melakukan tindakan hukum atau upaya melainkan kepentingan anggota ataupun masyarakat ya, anggota maupun masyarakat ataupun kemanfaatan dari koperasi. Yang ketiga yaitu adanya pengurus ya. Pengurus di sini berwenang memutuskan penerimaan anggota dan pemberhentian anggota sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kemudian kita mempunyai tanggung jawab ya. Tanggung jawab dalam pengurus itu apa saja? Yang pertama, pengurus koperasi ini ada bertanggung jawab segala upaya berhubungan dengan kewajibannya. Kemudian kita masuk yang kelima, yaitu ini ya, adalah ini ya. Kedua yaitu pengurus koperasi mengangkat, mengelola, memberhentikan wewenang dan mengelola usaha. Yang ketiga yaitu pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Yang keenam yaitu hubungan antara pengurus ya. Hubungan antara pengelola ataupun pengurus usaha dengan pengurus koperasi yang merupakan hubungan kerja atas dasar ya. Nah, kemudian tugas dari pengurus di sini ada mengelola usaha koperasi. Yang kedua, mengajukan rancangan rencana kerja ya. Kemudian serta rancangan anggaran pendapatan koperasi. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga, tugas dari pengurus menyelenggarakan rapat anggota. Yang keempat, mengajukan permohonan ya. Permohonan di sini maksudnya mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. Nah, itu ya. Nah, saya rasa itu ya mengenai pola manajemen shop ya. Nah, itu tadi. Nah, jika kalian tanya di dalam sini ya, di dalam manajer berinteraksi kepada orang lain itu ada keterampilan manajer ya. Keterampilan manajer di sini ada keterampilan konseptual dan juga keterampilan yang lain. Nah, keterampilan konseptual di sini maksudnya ini ya, konseptual di sini maksudnya mengenai konsep-konsep ya, yaitu manajer tingkat atas atau top manajer memiliki konsep atau ide, gagasan demi kemajuan organisasinya. Nah, gagasan itu serta konsep ini adalah kemudian haruslah dijabarkan ya rencana kerja dan mewujudkan gagasan ya. Gagasan di sini maksudnya ini ya, mewujudkan gagasan atau konsepnya itu. Nah, gagasan ini adalah disebut juga proses ya. Proses ini maksudnya apa? Proses perencanaan dan planning merupakan keterampilan membuat rencana kerja. Nah, kemudian ada juga keterampilan dari manajer berhubungan dengan orang lain dikenal dengan humanity skill ya, yaitu kemampuan konseptual manajer yang perlu dilengkapi misalkan dengan dilengkapi dengan berkomunikasi, dengan keterampilan kemanusiaan. Nah, komunikasi persuasif, misalkan persuasif harus diciptakan oleh manajer terhadap kepada bawahannya. Kemudian kebapakan, misalkan ini adalah membuat karyawan ataupun ini ya merasa dihargai dan kemudian mau bersikap kepada orang ini ya, orang lain atau atasan ya. Nah, kemudian ini ya, ada juga technical skill. Kemampuan manajer itu technical skill ini
adalah ini ya, keterampilan yang merupakan bekal manajer pada tingkat lebih rendah. Nah, keterampilan teknis ini merupakan ini ya, kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan di sini maksudnya pekerjaan yang menggunakan program, misalkan komputer, kemudian ada ini ya, administrasi, misalkan sesuai dengan teknisi, misalkan akuntansi. Nah, itu adalah keterampilan ya. Nah, kemudian ada keterampilan manajemen waktu. Nah, ini adalah merujuk kemampuan seorang manajer menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana ya. Nah, terima kasih yang sudah menyimak pada perkuliahan yang ke-6 ini. Saya rasa cukup ya. Kita sambung pertemuan berikutnya. Semoga materi kuliah bermanfaat untuk kalian semua. Perlu saya ingatkan, tetap menerapkan protokol kesehatan dan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan dan keramaian ya. Insya Allah ya, kita semua pasti bisa. Indonesia sehat, ekonomi bangkit, dan mari kita dukung vaksinasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat apa aja yang menonton atau menyimak channel ini ya. Terima kasih.